Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khomsin minal ibadah. Ada 5 pandangan ibadah. Yo, ini sama-sama disimak. Khomsin minal ibadah. Ada 5 pandangan ibadah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ini ilmu bermanfaat. Yang pertama, an-nadhar ilal mushaf. Yang pertama nih, catat dalam hati. Pandangan ibadah, memandang kepada mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran yang komplit 30 juz. Itu namanya mushaf. Tapi kalau seandainya nggak komplit, itu nggak mushaf dia. Yang kedua, an-nadharu ilal Ka'bah. Pandangan ibadah yang kedua itu adalah memandang kepada Ka'bah. Itu besar pahalanya. Makanya kalau kita berangkat ke tanah suci sampai ke Makkatul Mukarramah, maka yang pertama kita nantikan itu adalah melihat kepada Ka'bah. Makanya ketika kita melihat Ka'bah itu terkadang terenyuh hati kita. Kenapa? Lihat ke salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu wan nadhar ilal walidain. Memandang kepada wajah kedua orang tua. Itu ibadah yang luar biasa. Mandang kepada kedua orang tua. Beruntung kalau hari ini kita masih punya kedua orang tua. Kalau masih punya kita kedua orang tua, sayang-sayangi. Jangan gores hati. Baik ayah maupun emak, makomnya sama. Ustaz, emak ayahku udah mati. Jadi macam mana? Kau simpan fotonya, simpan Ustaz. Kau pajanglah di rumah. Kau tengok-tengoklah wajah ayahmu, wajah emakmu, dan doakan. Kemudian yang keempat, wan nadharu fi ma'iz zamzam. Wan nadharu fi ma'iz zamzam. Wa hiya tuhitul khataaya. Memandang kepada air Zam-zam. Minum air Zam-zam itu sunnahnya berdiri. Maka ada orang mengatakan nggak boleh minum berdiri. Boleh minum air Zam-zam berdiri sunnahnya. Berdiri menghadap kiblat, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minum. Ketika kita melihat minum air Zam-zam, ini umpama air Zam-zam. Jadi sebelum kita minum berdiri menghadap kiblat. Sebelum diminum dipandang dulu. Pandang, baca doa, minum. Pandang lagi, baca doa, minum. Pandang lagi, baca doa, minum. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, wan nadharu fi wajhil alim. Memandang kepada wajah orang berilmu. Itu bahagian daripada ibadah. Orang alim atau para ulama atau para wali berdosa dengan kita berdosa. Memang sama-sama dosa. Cuman beda. Bedanya di mana? Kita kalau berdosa, kalau kita melakukan dosa, itu pakai rencana. Kita pakai rencana. Tapi kalau para wali, orang soleh, dia dosanya nggak pakai rencana. Tiba-tiba dia berdosa. Kemudian yang kedua, setelah berdosa, kalau kita ini orang awam nih, yang kita ini, kalau berdosa itu senang dengan dosa tersebut, menunda-nunda taubat. Tapi orang-orang soleh, para ulama, para wali, ketika mereka berdosa, mereka segera memohon ampun kepada Allah.